Apakah kalian masih ingat dengan kasus yang pernah ditayangkan dalam video short beberapa waktu yang lalu tentang Diane Downs, seorang ibu yang tega mendor buah hatinya sendiri? Atas permintaan dari salah satu sahabat Weekly, maka malam ini Weekly akan membahas kasus tersebut secara lebih mendalam. Berikut kisahnya. Elizabeth Diane Downs lahir di Phoenix, Arizona pada tanggal 7 Agustus tahun 1955. Dia adalah anak tertua dari 4 bersaudara yang dibesarkan dalam keluarga toksik. Ayahnya Wesley adalah seorang pecandu miras yang sering melakukan KDRT dan pelecehan kepada ibu Diane, Wiladine. Akibatnya, Wiladine menderita depresi dan sering mencoba bundir. Keadaan itu membuat Wiladine sering keluar masuk rumah sakit dan Diane yang saat itu masih muda terpaksa berperan sebagai pengasuh bagi adik-adiknya. Masa kecil yang kurang bahagia itu membuat Diane tidak pandai bersosialisasi dan sering dijauhi teman-temannya. Meski begitu, Diane tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Hobinya tampil dalam pertunjukan drama dan berpartisipasi dalam berbagai lomba olahraga di sekolah. Sesuai dengan kegemarannya tampil, Diane bercita-cita ingin jadi aktris yang ngetop bila dewasa nanti. Diane bertemu pertama kali dengan suaminya Steve Downs ketika mereka sama-sama bersekolah di Moon Valley High School, Phoenix, Arizona. Steve adalah salah satu yang terpikat pada kecantikan Diane dan tak lama kemudian keduanya pacaran. Saat itulah Diane pertama kali bercinta dan menyerahkan kesuciannya kepada Steve. Saat Steve dan Diane lulus SMA, hubungan mereka sempat vakum selama beberapa tahun. Steve Downs bergabung dengan Angkatan Laut Amerika, sedangkan Diane melanjutkan pendidikannya di Pacific Coast Baptist Bible College yang berada di California. Namun belum lama bersekolah di sana, Diane di-DO karena dia tidak memenuhi aturan sekolah yang ketat. Setelah itu, Diane kembali tinggal di rumah orang tuanya di Arizona. Mungkin karena memang berjodoh, saat kembali ke Arizona, Diane dan Steve sekali lagi bertemu dan mereka balikan. Pada tanggal 13 November tahun 73, keduanya menikah meski tidak direstui oleh orang tua Diane. Sayangnya, pernikahan mereka tidak berjalan mulus karena Steve suka jajan, tidak dewasa, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku Steve yang buruk membuat rumah tangganya dan Diane memanas dan sering diwarnai pertengkaran seputar masalah keuangan serta perselingkuhan. Meski demikian, Steve dan Diane mempertahankan pernikahan mereka hingga lahirlah ketiga buah hati mereka, Christy Ann, Cheryl Lynn, dan Stephen Daniel, putra bungsu yang lahir pada tahun 79. Diane sempat kabur bersama ketiga buah hatinya akibat perilaku buruk Steve dan situasi rumah tangganya yang memanas. Hingga akhirnya Steve menceraikan Diane pada tahun 1980 setelah 7 tahun keduanya berhasil mempertahankan pernikahan mereka. Beberapa sumber menyebutkan Steve terpaksa menceraikan istrinya setelah tahu putra bungsunya Stephen Daniel ternyata bukan putra kandungnya, melainkan hasil dari perselingkuhan Diane dengan rekan kerja. Setelah bercerai dari suaminya, Diane mendapat pekerjaan di kantor pos yang berada di Arizona, di mana dia bertemu dengan Robert Knickerbocker. Robert yang saat itu sudah menikah, tertarik pada Diane si janda kembang yang sudah punya buah hati. Gayung bersambut, Robert nekat dan berselingkuh dengan Diane sekedar untuk bersenang-senang. Rupanya, Diane punya rencana berbeda dan dia maunya menjalin hubungan serius dengan Robert. Dia ingin punya keturunan dari Robert yang berambut pirang dan bermata biru, meskipun sejak awal Robert sudah menegaskan tidak mau punya keturunan dalam hidupnya. Akibat perselingkuhannya, pernikahan Robert diterpa prahara. Robert akhirnya mengakhiri hubungan gelapnya dengan Diane demi memperbaiki rumah tangganya sendiri. Tetapi di luar dugaan, Diane tidak terima diputus dan justru jadi terobsesi pada Robert. Dia menguntit kemanapun Robert pergi dan selalu mengawasi gerak-geriknya hingga membuat Robert jadi risih. Dalam salah satu kesempatan, Diane bahkan sempat mengancam akan menghabisi istri Robert yang jadi penghalang pria itu bersamanya. Akibat aksi Diane, setiap hari Robert dan istrinya hidup dalam ketakutan hingga datanglah kabar baik itu. Kantor pos memindahkan Diane ke Oregon dan wanita itu pindah ke sana bersama ketiga buah hatinya.
Setelah itu, Robert baru bisa tenang dan berkonsentrasi memperbaiki pernikahannya hingga akhirnya dia berhasil rujuk dengan istrinya. Tetapi teror Diane tidak juga berhenti walaupun dia sudah pindah ke negara bagian lain. Hampir setiap hari, Diane mengirim surat kepada Robert yang selalu dikirimkan kembali oleh Robert tanpa dibuka terlebih dahulu. Diane yang halu merasa Robert tetap mencintainya dan berjanji akan meninggalkan istrinya untuk pindah ke Oregon dan hidup bersamanya. Saking terobsesinya pada Robert, rupanya pikiran Diane mulai dirasuki setan. Sekarang Diane tidak hanya menyalahkan istri Robert sebagai penghalang, tetapi Diane juga menuduh ketiga buah hatinya sebagai alasan Robert tidak mau balikan karena pria itu tidak mau punya keturunan. Pada hari Kamis tanggal 19 Mei tahun 83, Diane Downs yang sedang libur mengajak ketiga buah hatinya, Christy Ann, Sherilyn, dan Stephen Daniel, pergi membeli es krim sambil berkendara. Hingga sampailah mereka di sebuah jalanan yang sepi. Dengan tenang, Diane menepikan mobilnya, kemudian meraih Senpi, dan mulai mendor ketiganya yang sedang tertidur lelap. Setelah itu, Diane membawa mereka ke rumah sakit Mackenzie Willamette yang berjarak sejauh 10 mil dari sana. Kepada pihak rumah sakit, Diane mengaku baru saja diserang seorang pria asing. Sayangnya, putri sulung Diane tidak terselamatkan, sedangkan putri keduanya mengalami cedera hingga kehilangan fungsi tangan kanannya, dan putra bungsunya tidak lagi bisa berjalan. Staf rumah sakit segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Kepada polisi, Diane mengaku bahwa insiden terjadi sekitar pukul 9 malam ketika dia dalam perjalanan pulang dari rumah seorang teman. Saat itu, ketiga buah hatinya sudah tertidur dan Diane memutuskan untuk menikmati suasana malam dengan mengambil rute pedesaan. Sekitar pukul 10 malam, ada seorang pria misterius menghentikan mobilnya. Diane kemudian menepikan mobilnya dan turun untuk berbicara dengan pria yang menurutnya keturunan Hispanik berambut tebal. Rupanya pria itu memaksa Diane menyerahkan kunci mobilnya hingga terjadi adu fisik di antara keduanya. Pria itu kemudian berusaha mendor Diane hingga terluka pada lengan kirinya, kemudian membuka pintu samping pengemudi dan mulai mendor ketiga buah hati Diane yang masih terlelap. Mendadak Diane mendapat ide untuk menyelamatkan diri. Diane mengaku pura-pura membuang kunci mobilnya ke semak-semak dan ketika pria itu sibuk mencari, Diane segera kabur dari sana untuk menuju ke rumah sakit. Meski ceritanya meyakinkan, tetapi perilaku Diane justru menimbulkan tanda tanya besar di benak polisi karena dia tidak menunjukkan trauma yang biasa dialami korban penyerangan pada umumnya. Saat itu, Diane justru terlihat terlalu tenang, bahkan dia sempat bergurau dengan staf rumah sakit. Pengakuan Diane tidak sesuai dengan semua bukti dari TKP dan dari mobil Diane. Yang lebih mencurigakan, setibanya di rumah sakit, Diane langsung menghubungi Robert, selingkuhannya, dan bukan mantan suaminya yang adalah ayah dari ketiga buah hatinya. Polisi belakangan baru mengetahui tentang hubungan gelap Diane dan Robert Knickerbocker, seorang pria beristri. Mereka mendapat keterangan dari Robert tentang perilaku buruk serta ancaman Diane selama ini kepadanya dan istrinya. Mantan suami dan mantan selingkuhannya sama-sama mengetahui Diane membeli Senpi di Arizona. Meski Senpi tersebut tidak berhasil ditemukan, tetapi polisi menemukan selongsong yang identik di rumah Diane. Selain itu, polisi berhasil menemukan seorang saksi yang melihat mobil Diane meninggalkan TKP dengan kecepatan lambat merayap. Hal itu berbeda dengan pengakuannya. Akhirnya, pada tanggal 28 Februari tahun 84 atau 9 bulan setelah kejadian, Diane Downs ditangkap dengan tuduhan pembunuhan. Persidangannya dimulai pada tahun 84, di mana Diane mengaku tidak bersalah dan tetap bersikeras pelakunya adalah pembajak mobil. Jaksa berpendapat bahwa Diane tega melakukan aksinya demi bisa bersama selingkuhannya. Berkat keberanian putri Diane yang selamat dan memberikan kesaksiannya selama di persidangan, akhirnya terungkap kejadian sebenarnya. Pada tanggal 17 Juni tahun 84, Dewan Juri menyatakan Diane Downs bersalah atas insiden itu dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ditambah 50 tahun penjara.
Dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman selama 25 tahun. Pada tahun 86, Fred Yuji, jaksa yang menuntut Diane dalam persidangannya bersama istrinya, mengadopsi kedua buah hati Diane yang selamat dari petaka. Selain ketiga buah hatinya yang jadi korban dalam insiden itu, Diane punya dua orang putri yang lain. Putri keempatnya lahir pada tanggal 8 Mei tahun 82 saat Diane menjadi ibu pengganti, dan pada tahun 84 menjelang persidangannya berlangsung, lahirlah Amy Elizabeth, putri kelima Diane yang kemudian diadopsi oleh orang lain. Pada tanggal 11 Juli tahun 1987, 3 tahun setelah menjalani hukumannya, Diane kabur dari selnya dengan cara memanjat pagar kawat berduri setinggi 18 kaki. Selama 10 hari dalam pelarian, Diane bersembunyi di rumah Wayne Shaver, suami dari salah satu napi yang kebetulan satu tahanan dengan Diane. Di rumah itu, Wayne tinggal bersama dua orang temannya dalam kehidupan yang kacau akibat narkoboy. Awalnya Wayne tidak tahu siapa wanita yang pagi-pagi datang mencarinya. Ketika Diane akhirnya mengaku, Wayne tidak mengusir atau lapor polisi, tetapi dia justru mendiamkannya, bahkan sempat berhubungan dengan Diane. Pada akhirnya, polisi berhasil menemukan keberadaan Diane berdasarkan peta yang digambarnya sendiri pada secarik kertas di dalam selnya. Diane ditangkap di rumah Wayne dan mendapat tambahan hukuman selama 5 tahun. Sedangkan Wayne Shaver dituntut karena menyembunyikan Diane dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara ditambah 5 tahun hukuman percobaan. Sejak Diane kabur hingga ditangkap, jaksa Fred Yuji yang mengadopsi kedua buah hati Diane jadi panik karena khawatir wanita itu berhasil mengambil Christy dan Stephen. Maka sekuat tenaga, Fred berjuang agar Diane Downs ditahan di penjara yang jauh dari kediamannya. Akhirnya pada tahun 94, Diane Downs dipindahkan ke lapas di California. Diane sempat mengajukan permohonan bersyarat beberapa kali, tetapi pengadilan tidak pernah mengabulkan permohonannya. Hingga akhir, Diane Downs tetap bersikeras tidak bersalah atas insiden yang terjadi pada malam itu. Psikiater mendiagnosanya menderita gangguan kepribadian narsistik dan antisosial, serta menjulukinya sebagai seorang sosiopat. Selain itu, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Diane kemungkinan menderita sindrom Munchausen, sebuah kelainan jiwa di mana seseorang pura-pura sakit, bahkan mengeluh dan membesar-besarkan rasa sakit hanya demi mendapat perhatian. Bagaimana menurut kalian? Apakah setuju dengan diagnosa psikiater? Sekian dulu kasus malam ini ya. Selamat beristirahat dan terima kasih.